Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling pasundan Nusantara. Masih bersama saya dengan Sawala TV Channel. Semoga yang menyimak video-video dari Sawala TV Channel tidak jenuh, tidak bosan ya, karena selalu bersambung dan berkesinambungan. Kemarin auzubillahiminasyaitonirrajim udah, bismillahirrohmanirrohim sudah, astagfirullahaladzim udah, sekarang syahadat, penyaksian. Kalau menurut Islam, syahadat itu kan ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Nah, syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Oke, berarti ini video dibikin dua judul. Yang pertama syahadat tauhid dulu, yaitu aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah menurut ajaran Islam. Sedangkan kalau di kitab Kanahayan, yaitu saya menyaksikan tingkah laku saya yang sesuai dengan titis tulis skenario-nya Tuhan, yaitu Gusti Allah. Sudahkah tingkah laku dan perbuatan kita, ucapan kita sudah sesuai dengan skenario-nya Gusti Allah? Nah, ini yang wajib dipertimbangkan, yang wajib direnungkan oleh kita semua. Kenapa di kitab Kanahayan kok tidak menyaksikan Tuhan, kok tidak bersaksi kepada Allah? Karena di Kanahayan itu seperti ini dasarnya. Kalau dari bahasa Sundanya ya, halo Meng, satacana maneh kenal jeung Gustina, kenal heula diri sorangan, aya saha jeung aya naon. Nah, berarti kan sebelum menyaksikan Tuhan harus menyaksikan diri kita sendiri dulu. Makanya yang dijadikan sebagai patokan, tetekon adalah mencari supaya berjumpa dengan jati diri kita, jati diri kita semua, yaitu sajatining manusia, sejatinya manusia. Jadi bukan orang lagi, tetapi manusia. Makanya Allah akan menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Bukan jin dan orang, bukan. Karena Tuhan, Gusti Allah, hanya kenalnya dengan jin dan manusia, bukan orang. Berarti kita masih menjadi seorang anak manusia, belum menjadi manusia seutuhnya. Makanya dipertegas di kitab Kanahayan itu, saya menyaksikan tingkah laku, perbuatan, ucapan yang sesuai dengan skenario-nya Gusti Allah. Sudahkah hidup dan kehidupan kita ini sesuai dengan perintah-perintah Tuhan? Sepertinya masih jauh ya.
Makanya disebutnya seorang anak manusia. Yang namanya anak kan kadang bandel, kadang baik, kadang nurut, kadang pemberontak. Karena kita semua belum jadi manusia, belum menjadi insan kamil. Kemarin sudah dibahas sedikit-sedikit dari mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Astagfirullahaladzim. Nah, di saat kita bertaubat itu kan di istighfar kita menyaksikan fokus kepada kesalahan-kesalahan kita, keburukan-keburukan kita, kejelekan-kejelekan kita. Nah, Gusti Allah sudah mempertontonkan itu semua, kita yang jadi saksinya. Berarti selama kita hidup ini jauh dari skenario-nya Tuhan. Tapi kita selalu berharap masuk surga. Aduh. Bintang film aja, artis dan aktor kalau tidak sesuai dengan sutradara yang megang skenario itu, otomatis kan cut, ulang lagi, di-cut lagi, ulang lagi. Jika artisnya benar-benar otaknya bebel, nggak paham-paham, otomatis saya dipecat, ganti artis baru. Mau nggak kita diganti sama artis baru, dipecat oleh Tuhan untuk jadi peran utama di muka bumi ini? Ibaratkan kita ini hidup di atas muka bumi ini sebagai pemeran utama. Karena dunia ini kan panggung sandiwara. Kita dijadikan aktor, kita dijadikan artis. Kata sutradara harus sesuai dengan skenario. Kalau ada salah-salah sedikit, pasti dimaklum oleh sutradara. Tapi kalau salahnya fatal, tegur. Fatal lagi, tegur lagi. Fatal lagi, pecat. Otomatis di saat dipecat, kan nggak dapat honor, nggak dapat bayaran. Seandainya hidup kita di kehidupan ini tidak sesuai dengan skenarionya sang sutradara, terus kita dipecat alias mati, dikasih honor gak? Dikasih bonus gak? Dikasih pesangon gak? Enggak. Berarti mati tidak punya pahala dong. Karena dipecat secara tidak hormat. Gimana mau masuk surga? Apa, Meng? Kamu mau ikut syuting, Meng? Ayo, syuting ayo. Ayo, syuting ayo. Syuting ayo. Ini pengawal si kumbang hitam. Makanya perenungan ini lebih dalam lagi, lebih khusus lagi, lebih fokus lagi, karena tentang penyaksian jasad kita kepada tingkah laku, perbuatan, ucapan-ucapan selama kita menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Apakah sudah sesuai dengan kodratnya masing-masing yang sudah ditentukan oleh Tuhan? Semakin banyak merenung, jangan merenung tentang kebaikan. Cuma
Tapi renungkanlah tentang keburukan-keburukan kita, tentang kejelekan-kejelekan kita selama kita hidup di atas muka bumi ini. Merenung, merenung, dan merenung. Di saat inilah yang dikatakan dengan tafakur, mengingat-ingat, merenung, merenung, dan akhirnya di saat proses tafakur tersebut kita langsung akan teringat dengan Tuhan. Tuhan yang selama ini kita jauhi, Tuhan yang selama ini kita cuekin. Ternyata hidup dan kehidupan saya ini tidak sesuai dengan skenarionya Tuhan. Hidup dan kehidupan ini semua skenarionya dari saya sendiri, bukan dari Tuhan. Saya bikin skenario, jalanin sendiri. Begitu bermasalah, ngadu ke Tuhan. Seandainya ucapan Tuhan terdengar, pasti Tuhan akan menjawab. Suruh siapa kamu menjalani itu? Kan saya nggak nyuruh. Itu kan keinginan kamu sendiri. Nah, loh. Gimana? Pusing? Makanya banyak yang stres, banyak yang pusing, banyak yang bingung. Skenario bikin sendiri. Begitu gagal, ngeluh ke Tuhan. Kan lucu. Tuhan gak diikut sertakan, tapi disalahin oleh kita. Kok Tuhan begini ya kepada saya? Kok Tuhan begitu ya kepada saya? Kata Tuhan. Nah, itu kan kemauan lo sendiri. Gimana coba? Nah, makanya banyak-banyak bertafakur, banyak-banyak merenung, supaya kita sadar dan menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu sudah memberikan jalan hidup dan kehidupan kita. Karena Tuhan Maha tahu. Kita harus bagaimana Tuhan tahu. Makanya dibikin skenario. Kenapa nggak dipakai skenario-nya Tuhan? Malah pakai skenario sendiri. Berarti hebat mana tuh antara Tuhan dengan saya? Kan Tuhan segala maha segala-galanya. Tapi kok skenario yang dipakai? Malah pakai skenario kita sendiri. Oke. Sadis. Semoga yang menyaksikan video ini jangan stres ya. Udah, saya ketawa dah. Asli deh, saya nangis. Jangan ya, jangan terbawa nangis. Saya cuman bercerita dari ceritanya kakek buyut saya, nenek buyut saya yang dulu pernah dan sering mendongengkan saya di saat sore hari mau tidur. Mungkin nenek dan kakek saya nggak mau hidup dan kehidupannya cucunya, buyut-buyutnya, anak-anaknya pada bingung, pada pusing dalam menjalani hidup dan kehidupan di atas muka bumi ini. Makanya beliau sering cerita, dan saya pun diberi kesempatan bikin channel YouTube ini
untuk berbagi cerita. Mungkin nenek-nenek sekarang, kakek-kakek sekarang sangat amat jarang sekali bercerita tentang ini. Jarang. Apalagi ibu bapak kita pasti jarang. Jarang bercerita tentang ini. Tentang cerita hidup dan kehidupan. Apa yang harus dijalani. Nah, ini baru syahadat tauhid. Ini belum tuntas semua. Saya cuma mukadimah. Seandainya nanti banyak yang respon, banyak yang minat, saya pun akan bersemangat bikin video seperti ini secara detail. Makanya sekarang kan lagi uji coba dulu, paling 15 menit, 17 menit. Nanti kalau detail kan 30 lebih, 30 menit lebih. Takutnya jenuh. Makanya saya rangsang dulu, saya pancing dulu dengan video-video seperti ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menyimak. Jika tidak bermanfaat, gak usah subscribe. Tapi yang berminat, yang tertarik dengan video-video dari Sawala TV channel, silahkan subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya. Supaya besok-besok langsung dapat pemberitahuan saya upload video di YouTube Sawala TV channel. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kita semua tidak stres. Semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling, Pasundan Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.